Indonesia, negeri kita tercinta. Tanah dengan 1000 wajah dan 1000 keyakinan. Tempat di mana perbedaan seharusnya menjadi pelukan, bukan jarak. Namun terkadang, prasangka lahir dari hal-hal yang tak pernah benar-benar kita pahami. Dan dari situlah intoleransi pun tumbuh. Di sebuah kelas, muncul kisah sederhana mengenai cadar, salah paham, dan hati yang belajar untuk melihat dari dekat, bukan menilai dari jauh. Bismillah, hari pertama. Semoga semuanya baik-baik saja. Aku tahu, penampilanku memang sering membuat orang salah paham. Tapi di hati kecilku, aku cuma ingin diterima, sama seperti kayak yang lain. Aku ingin punya teman baru, yang mau melihatku bukan dari cadarku saja. Aku ingin belajar, tertawa, tumbuh tanpa takut dicurigai. Bismillah, semoga tempat ini jadi awal yang baik untukku. Itu anak baru ya? Kok pakai cadar sih? Aku jadi ngeritin. Kamu tahu kan berita-berita tentang itu? Iya, aku juga tahu. Makanya aku lihatnya juga aneh gitu nggak sih? Mukanya aja nggak kelihatan, lihat tuh. Jangan-jangan kamu tahu tentang berita itu? Ya, tahu sendiri kan. Iya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu anak baru ya? Anak-anak, Ibu ingin kalian jujur. Apa ada yang merasa kurang nyaman dengan teman barunya? Saya tuh takut sama dia Bu, soalnya ya yang saya tahu kadang di TV-TV itu sering memberitakan kalau yang bercadar itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbahaya gitu Bu. Nada, terima kasih kamu sudah jujur. Ketakutanmu itu bukanlah salah, itu namanya prasangka. Dan prasangka ini muncul karena informasi yang tidak lengkap. Otak kita bisa membuat bias kognitif, di mana kita menggeneralisasi apa yang kita lihat di TV menjadi gambaran umum setiap orang. Padahal itu tidak benar. Dan prasangka ini menjadi awal di mana intoleransi dimulai. Bisakah kamu perkenalan diri ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dinar. Saya murid baru di sini. Semoga kita bisa berteman baik ya. Dinar, maukah kamu bercerita sedikit tentang dirimu? Baik. Sebelumnya, saya bercadar karena keyakinan saya, bukan untuk menakuti orang lain. Saya tetaplah saya, hanya cara berpakaian saya saja yang berbeda. Kadang saya juga merasa sedih. Sebelum orang-orang jauh mengenal saya, mereka sudah takut duluan. Iya Dinar, kami minta maaf ya karena kami hanya dengar berita dari TV aja, bukan dari kamu sendiri. Iya Dinar, kami minta maaf ya karena kami juga nggak bermaksud negatif kok. Ya, aku memaafkan kok. Semoga kita bisa berteman dengan baik ya. Kita mulai dari awal lagi. Ayo anak-anak, kita duduk ke tempat masing-masing. Ibu mau menunjukkan sesuatu. Anak-anak, perhatikan ke papan tulis ini.
papan tulis ini putih dan bersih, bukan? Ya, sama halnya seperti hati kita waktu kecil. Nah, kalau ini, sekarang apa yang kalian lihat? Titik hitam, Bu. Iya, Bu, cuma titik saja. Nah, itulah manusia, hanya fokus pada satu hal kecil yang berbeda. Dan kita melupakan semua kebaikan yang ada. Kalian melihat cadar Dina seperti titik hitam itu, padahal kalian belum mengetahui dalam diri Dinar ada hal yang lebih besar seperti niatnya, kebaikannya, ataupun hatinya. Jadi psikologi menyebutnya konfirmasi bias. Kalau kita sudah punya pikiran buruk, otak akan mencari hal-hal yang membuat pikiran itu terlihat benar. Jadi aku cuma lihat titiknya aja ya, Bu. Iya nak, padahal Pancasila mengajarkan kita untuk melihat manusia secara utuh tanpa memotong nilai kemanusiaannya. Terima kasih ya Ibu, saya juga ingin dilihat sebagai manusia, bukan sebagai simbol yang ditakuti. Kita janji, Bu, mulai sekarang kita akan melihat orang dari hatinya. Nah, itu baru Indonesia. Pada hari itu, 3 hati belajar sesuatu yang lebih berharga daripada nilai ujian. Bahwasanya perbedaan bukanlah suatu ancaman, hanya butuh untuk dipahami. Intoleransi tumbuh dari prasangka, dan prasangka akan hilang ketika kita berani untuk lebih mengenal.